Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang dataset Apple Quality beserta dengan programnya. Dengan saya Alberto Savanda dengan NIM akhir 199. Dengan saya Syukur Berkat Manalu dengan NIM akhir 204. Dengan saya Mikael Duan dengan NIM akhir 84. Dengan saya Mikael Filius Sinaga dengan NIM akhir 207. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dataset kami. Jadi, dataset kami itu bernama Apple Quality yang sudah kami ambil dari Kaggle. Nah, kemudian dataset ini tuh ngapain sih sebenarnya? Dataset ini tuh digunakan untuk mengecek kualitas apel gitu. Apakah kualitas apelnya itu sudah baik atau belum? Nah, kualitas apel yang baik itu nanti eh, akan dicek melalui beratnya, rasanya, tingkat kemanisan, keasaman, dan kemudian masih banyak lagi yang nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Dan dataset ini eh, dan program ini kami gunakan untuk eh, mengecek apakah apel yang untuk mengecek apakah kualitas apel itu sudah baik atau belum. Nah, kemudian selanjutnya akan lanjut ke teman saya yaitu menjelaskan programnya. Pertama, untuk menjalankan program ini ada import pandas. Nah, ini import pandas ini digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data berbentuk tabel seperti data frame. Yang kedua, ada pip install upgrade plotly. Nah, di sini untuk memperbarui plotly ke versi yang terbaru eh, dan membuat grafik visual interaktif. Yang berikut ini ada import NumPy, import Plotly Express, import Plotly Figure Factory, import Plotly Graph Object, import warnings, warnings file warnings. Yang pertama ini ada import import NumPy. Nah, import NumPy ini digunakan untuk komputasi numerik seperti operasi matriks, array atau statistik. Yang kedua ini ada Plotly Express. Nah, di sini untuk digunakan untuk membuat visualisasi data yang sederhana dan cepat, seperti grafik atau scatter dan bar. Yang berikut sini ada figure factory. Nah, ini digunakan untuk membuat visualisasi seperti histogram atau peta densitas. Dan sini ada graph objects. Ini digunakan untuk memberi kontrol lebih detail untuk membuat visualisasi seperti menentukan properti warna atau tata letak dari grafik. Yang berikut ini ada import warning. Nah, ini untuk mengimport pustaka warning untuk menangani peringatan dalam program. Yang berikut ini ada warning filter warning dot filter warning. Nah, ini menonaktifkan semua pesan peringatan agar tidak mengganggu output program. Sintak yang berikutnya ini ada df pd readchef. Nah, ini untuk membaca dataset yang berada dalam file yang berada dalam program ini. Setelah membaca data ini, dfread ini untuk menampilkan data 10 baris pertama yang berada di dalam file tersebut. Yang berikut ini ada devinfo. Nah, ini untuk menampilkan informasi tentang dataset, yaitu menampilkan jumlah baris, nama, tipe data setiap kolom, jumlah nilai non-nul di setiap kolom, dan digunakan untuk memahami struktur dataset secara umum. Yang berikut ini, yang terakhir ada dev, dev drop. Nah, ini untuk menghapus kolom yang berisi untuk menghapus kolom atau baris yang berada di dalam dataset, yaitu id ini dihapus. Dan ini untuk menunjukkan bahwa kolom yang dihapus hasilnya dataset yang disimpan dalam dev ini tidak lagi memiliki kolom yang bernama a underscore id ini. Oke, untuk selanjutnya
Di sini ada pengecekan awal data, yang dimana df duplikat ini berguna untuk menghitung jumlah baris yang terduplikasi dalam dataset. Sedangkan df.isna ini berguna untuk menghitung jumlah nilai kosong atau nol di setiap kolom. Seperti ini hasil outputnya. Nah, lalu di sini ada menampilkan baris dengan nilai kosong. Jadi kode ini menampilkan semua baris yang memiliki nilai kosong atau none di salah satu kolomnya. Nah, di sini hasilnya menunjukkan satu baris yang berisi none di semua kolom numerik seperti size, weight, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya ini ada pembersihan dan transformasi data, di mana df df.dropna ini berguna untuk menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong atau none. Nah, di sini def acidity ini berguna untuk mengubah tipe data kolom acidity menjadi float agar bisa digunakan dalam perhitungan matematis atau analisis statistik. Nah, selanjutnya di sini ada def quality yang berguna untuk mengubah data kategoris pada kolom quality menjadi numerik. Dan yang terakhir ada df.head di mana berguna untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset setelah proses pembersihan. Yang selanjutnya ini adalah visualisasi korelasi dengan head map, yang dimana FF-Grid ini berguna untuk membuat head map dengan anotasi nilai korelasi yang ada di dalamnya. Seperti ini, di sini berguna untuk menampilkan nilai korelasi sebagai input utama. X X dan Y-nya ini berguna untuk menetapkan nama kolom dan indeks untuk sumbu horizontal dan vertikal. Color scale ini untuk uh, menggunakan skala warna biru karena di sini blues. Lalu annotation ini berguna untuk menambahkan angka korelasi dalam setiap sel heat map. Nah, di sini ada Fig update yang berguna untuk menambahkan judul heat map dan mengatur ukurannya. Dan di sini ada Fixo yang dimana berguna untuk menampilkan visualisasi heat map. Ini adalah contoh korelasi heat map-nya. Selanjutnya, tujuan dari program ini membuat box plot interaktif yang membandingkan distribusi data dari beberapa kolom dalam dataset berdasarkan kategori, misalnya good dan bad, yang dimana pada map the data frame to have separate ini berfungsi untuk mengubah format data, yang dimana dataset awal diubah agar setiap kolom data menjadi baris sehingga lebih mudah diolah untuk memahami grafik. Lalu pada bagian ini membuat box plot untuk setiap kolom, yang dimana dibuat grafik box plot yang menggambarkan distribusi nilai data. Data dibagi berdasarkan kategori quality, yang dimana dapat kita lihat di sini. Good itu berwarna hijau yang artinya satu, dan bad itu berwarna merah yang artinya nol. Lalu pada update labels, angka kategori satu dan nol tadi diganti menjadi label yang lebih deskriptif, yaitu good dan bad agar grafik lebih mudah untuk dipahami. Di sini dapat kita lihat box plotnya. Kita ambil dua sampel saja untuk size dan weight, di mana untuk ukuran yang baik itu maksimalnya itu 6,406 sekian, dan size median yang bagus itu 0,0255 sekian, dan size minimal yang baik itu 6,905 sekian. Lalu untuk size maksimal yang buruk itu adalah 4,64 sekian. Lalu size median yang buruk itu min 1,019 sekian. Lalu untuk size minimal yang buruk itu min 7,1517 sekian. Lalu pada wake maksimal yang baik itu adalah 5,79 sekian. Wake median yang baik itu min 0,99 sekian. Lalu untuk wake minimal yang baik itu min 7,1498 sekian. Lalu untuk wake yang buruk itu maksimalnya 3,08 sekian. Mediannya min 0,97 min 0,9757 sekian. Lalu minimalnya itu min 5,746384. Lalu setelah itu pada bagian program di bawah ini, eh, tujuannya itu adalah membuat histogram terpisah untuk setiap kolom.
yang dimana program ini akan membuat histogram untuk setiap kolom dalam dataset kecuali kolom quality, yang dimana membedakan kategori good dan bad. Lalu histogram ini menggunakan warna hijau untuk good, sama seperti yang box plot tadi, lalu merah untuk bad. Dengan histogram ini, kita bisa melihat perbedaan distribusi data antara dua kategori. Dapat kita lihat di sini, kita ambil dua sampel juga sama seperti box plot tadi. Kita ambil dari histogram juicy. Dapat kita lihat pada histogram juicy, eh, un- sebentar. Untuk value 0,6 sampai 0,8 itu good quality-nya ada 89. Lalu untuk bad quality-nya itu ada 56. Lalu kita ambil satu lagi dari mungkin dari kerenyahan. Good quality dari value 1,2 sampai 1,399 itu ada 121. Dan untuk bad quality-nya itu ada 114. Cukup sekian menurut saya, karena di sini juga ada banyak histogram yang lain untuk sweetness, weight, dan size. Begitu juga ada acidity dan ripeness. Lalu berikutnya, pada program selanjutnya itu ada di sini ada from import, yang dimana tujuannya itu mengimport library, yang dimana train test split ini membagi dataset menjadi data latih atau training dan data uji atau testing. Lalu untuk import akurasi score ini fungsinya itu menghitung akurasi model. Confusion matrix ini menampilkan jumlah prediksi benar dan salah dalam matriks. Lalu untuk classification report menampilkan metrik evaluasi seperti precision, recall, dan F1 score. Nah, eh, tujuan dari program ini sendiri adalah langkah awal untuk membangun model pembelajaran mesin yang meliputi memisahkan data fitur dan target agar model tahu variabel apa yang digunakan untuk prediksi dan apa yang harus diprediksi. Lalu membagi dataset menjadi data latih dan uji supaya model dapat dilatih dengan data latih dan dievaluasi performanya dengan data uji. Lalu mempersiapkan metrik evaluasi seperti akurasi, confusion matrix, dan classification report untuk menganalisis hasil prediksi model. Lalu di sini terdapat parameter 0 test size 0,2, yang dimana 20% data akan digunakan sebagai data uji dan sisanya 80% untuk data latih. Dan untuk random state 42 ini menentukan seed agar hasil pembagian data selalu konsisten. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, klasifikasi yang kami gunakan. Jadi di sini kami menggunakan tiga klasifikasi. Yang pertama ada random forest dan SVM, dan yang terakhir itu ada KNN, yang nantinya akan kami bandingkan. Nah, kemudian kita balik dulu ke random forest. Jadi ini ada import random forest yang digunakan untuk melakukan tes akurasi menggunakan metode random forest ini. Nah, kemudian di sini ada data awalnya yaitu yang dipilih secara random itu 42 dan jumlahnya itu 100. Nah, kemudian eh, ini ada data yang dilatih dan ini labelnya yang dites nanti. Nah, dari pelatihan ini didapat akurasi itu sebesar 0,89 ya. Bisa dilihat di sini akurasinya 0,89, dan kemudian kita lanjut ke bagian SVM. Di bagian SVM juga kita melakukan pengetesan dan sama strukturnya, yaitu pertama install import dulu SVC buat menggunakan model SVM-nya, dan kemudian setelah kita sudah melakukan itu, kita bisa juga mengetes
datanya, mentraining datanya, dan kemudian dapat akurasi 9,075 di sini, dan kemudian kita bisa lanjut ke klasifikasi yang ketiga, yaitu menggunakan KNN. Setelah menggunakan KNN, itu didapat akurasinya 0,8975. Jadi dari ketiga akurasi ini, akurasi terbesar itu didapatkan oleh SVM dengan akurasi 0,9075. Dan untuk KNN ini sebenarnya udah besar, yaitu 0,975, dan kemudian random forest juga 0,962. Sudah lumayan. Cuman dari dari ketiga klasifikasi itu, yang mendapatkan nilai terbesar, akurasi terbesar itu ketika menggunakan SVM, karena ini yang paling cocok dengan data yang kami training. Oke, sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Semoga dapat nilai A ya, Bu. Amin. Oh sayang, oh sayang, jangan yang